Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya akan lanjutkan pembahasan kita tentang topik yang pertama. Mengapa kajian aspek sosial dan pengembangan komunitas dibutuhkan dalam perencanaan? Pada segmen yang kedua ini, saya ingin membahas dari sisi tujuan perencanaan. Kita tahu bahwa tujuan planning atau tujuan perencanaan adalah untuk mencapai apa yang disebut dengan collective progress, kemajuan kolektif. Sebuah kemajuan yang tidak hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang, apakah minoritas ataupun mayoritas, tapi sebuah kemajuan yang bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu bisa kota ataupun desa dan sebagainya. Jadi planning itu dibuat, planning itu dihadirkan agar mampu mendorong kemajuan seluruh masyarakatnya. Apapun pengertian kemajuan itu, mungkin kemajuan material, kemajuan dalam bidang pendidikan, kemajuan dalam bidang kebudayaan, kemajuan dalam bidang pengorganisasian ruang. Apapun bentuk kemajuan yang disepakati, intinya adalah semua masyarakat di dalam wilayah tersebut harus mendapatkan kemajuan. Nah, pada bagian ini, pada skema ini, saya ingin menunjukkan bahwa collective progress sebagai tujuan dari planning itu sebenarnya berhubungan dengan sebuah sistem sosial. Ya, sistem sosial itu bisa menyangkut di situ pengelompokan sosial, budaya, sistem nilai, ya, yang nanti akan kita bahas gitu. Tetapi hubungannya bersifat tidak langsung. Ada faktor-faktor atau variabel antara di sini, ada kegagalan pasar, ada playing field di sini. Nah, skema ini ingin menjelaskan bahwa yang disebut dengan kemajuan kolektif itu ternyata tidak bisa dicapai secara otomatis lewat mekanisme pasar. Kita mengenal ada yang disebut dengan kegagalan pasar. Anda telah pelajari di mata kuliah ekonomi sebelumnya. Bahwa kemajuan kolektif itu tidak bisa dicapai dengan mekanisme pasar. Oleh karena itu dibutuhkan disebut dengan planning. Dan salah satu sumber dari kegagalan pasar ini terjadi karena playing field-nya yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Playing field itu seperti sebuah arena kompetisi. Kita asumsikan bahwa kehidupan sebagai sebuah kompetisi, maka idealnya arena kompetisi antar individu itu udah relatif sama. Jangan sampai ada sebagian individu menempati posisi tempat kompetisi yang lebih menguntungkan daripada yang lainnya. Tapi ternyata bahwa playing field ini pada kenyataannya berbeda dan itu disebabkan oleh perbedaan dalam sistem sosial. Dari sistem sosial itu, perbedaan sistem sosial itu seperti perbedaan stratifikasi sosial mengakibatkan perbedaan playing field. Playing field mengakibatkan kegagalan pasar dan kegagalan pasar mengakibatkan kemajuan kolektif yang tidak sama, relatif tidak sama antar individu. Kita lihat di sini pada gambar ini bahwa ada sebagian masyarakat yang tersingkir dari kompetisi kehidupan. Ada sebagian masyarakat yang mendapatkan benefit dari kemajuan ekonomi, tapi ada sebagian masyarakat yang tidak bisa mendapatkan benefit itu. Dengan berbagai macam sebab, sehingga akhirnya mereka tinggal pada kondisi kehidupan yang sangat tidak layak. Kondisi perumahan yang tidak layak, keadaan infrastruktur yang tidak layak, sanitasi yang tidak layak, pendapatan ekonomi yang tidak layak, yang mengakibatkan mereka juga tidak mendapatkan akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi sebagian lagi mendapatkan benefit yang jauh lebih besar daripada kelompok tersebut ya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan seterusnya. Situasi seperti ini adalah sebuah contoh dari yang kita sebut sebagai kegagalan pasar. Nah, kenapa ini terjadi? Telah disebutkan bahwa kegagalan pasar bisa terjadi karena perbedaan dalam playing field. Pada gambar ini ada contoh sederhana bahwa mereka yang ada di sekolah B itu ketika mereka berkompetisi dengan sekolah A dan sekolah C, terlihat bahwa posisi awalnya atau playing field-nya itu dia lebih tinggi daripada yang lain. Dia punya kondisi-kondisi awal yang lebih baik daripada yang di sekolah A dan
sekolah C. Ini perbedaan ini, maka kemudian mereka yang di sekolah B itu akan cepat mencapai finish dibandingkan dengan yang A dengan C. Mungkin yang sekolah B itu di tempat itu memang ada tempat bimbingan belajar yang berkualitas misalnya, ada guru-guru yang hebat, ada sarana sekolah yang lebih baik, orang tuanya juga punya perhatian sangat besar dalam bidang pendidikan misalnya. Secara ekonomi juga mereka keluarga yang sangat mencukupi sehingga bisa membiayai kualitas pendidikan yang mahal sekalipun. Wajar kalau kemudian mereka yang di sekolah B bisa menyelesaikan lebih baik daripada yang sekolah A dengan sekolah C. Nah, perbedaan playing field tadi salah satu sebabnya karena perbedaan stratifikasi sosial. Bahwa masyarakat itu tidak flat, masyarakat itu berhierarki berdasarkan pendapatan, status maupun kekuasaan. Ada yang lebih tinggi secara ekonominya, statusnya lebih tinggi daripada yang lainnya, punya kekuatan yang lebih besar daripada yang lainnya. Yang itu semua bisa mempengaruhi playing field antar setiap orang. Jadi kita lihat di sini, saya ingin simpulkan bahwa sistem sosial itu sangat terkait dengan collective progress. Kita sebagai planning tidak bisa mencapai collective progress tanpa mencoba memahami bagaimana sistem sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Terima kasih, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya.